balik lagi sama Vanessa. Dan kali ini Vanessa mau jawab-jawabin komentar teman-teman yang ada di videonya Vanessa. Oke, yang pertama ini di video Vlogshi yang tips menjalani hubungan jarak jauh atau tips LDRan. Oke, ini ada komentar pertama dari Bayu Aji. Katanya, boro-boro jarak jauh, yang deket aja gak ada, gebetan pun gak ada. Ngenes banget hidup gue. Ya ampun, Mas Bayu Aji, sabar. Jodoh ataupun pasangan nanti akan datang dengan seiring berjalannya waktu. Dan Mas tenang aja sih, menurut Vanessa kalau Mas udah siap menjalani hubungan, pasti Tuhan kasih pasangan buat Mas. Ayo, Masnya udah siap belum menjalin hubungan atau komitmen? Oke, kita langsung next ke Boyke Bangun. Katanya, kalau LDR lama kira-kira 10 tahun gimana? Banyak kok yang berhasil. Kalau misalkan kalian searching atau browsing-browsing di Google gitu, banyak banget pasangan-pasangan yang berhasil menempuh jarak, waktu, dan tempat selama 10 tahun. Keren banget kan? Itu balik lagi sih sebenarnya ke komitmen. Nah, kalau Mas Boyke Bangun sendiri udah siap belum menjaga kepercayaan pasangan? Udah siap belum kesepian dan harus tahan-tahan untuk gak lirik-lirik kanan kiri gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada di kalian berdua. Kalian bisa gak sih jaga perasaan dan juga kepercayaan pasangan kalian? Oke, selanjutnya ada dari Yudin Kecot. Kecot atau kecot ya? Oke, ini pertanyaannya adalah kalau LDR-nya beda negara gimana Mbak? Ya ampun, LDR itu beda negara, beda kota, beda provinsi, sama aja. Kalau kalian bisa dipercaya, kalian bisa meluangkan waktu untuk pasangannya, untuk komunikasi, gak akan ada yang sulit. Mau beda negara kayak, pasti beda negara tuh pikirannya beda waktu juga kan. Kayak, you say good morning when it's midnight, gitu gak sih? Jadi kayak kita bangun, dia tidur, dan sebagainya. Belum lagi sama kesibukan-kesibukan, misalnya satunya kuliah, satunya kerja, atau dua-duanya kerja, atau emang satunya tinggal di luar ya gitu. Jadi sebenarnya baik lagi kalian bisa nggak nahan ego dan menekan kesabaran kalian. Wede. Oke, kita coba lihat video selanjutnya. 5 bahasa cinta. Kita lihat nih komennya ada apa aja. Komentarnya yang pertama ada dari akun palsu. Ya ampun, kenapa akunmu nggak asli aja, kenapa palsu? Vanessa cukup sedih. Oke, tapi kita bacakan saja apakah kata si akun palsu. Katanya, makasih bermanfaat sekali, hihi. Oh, ini bukan pertanyaan ya, ini ungkapan. Sama-sama, hihi. Kemudian ada dari coklat cream, ini pernyataan juga. Bagus pembahasannya. Alhamdulillah, terima kasih kalau bagus. Kemudian ada yang bilang dari Herman Salim, words of affirmation itu paling cepat dan paling ringan untuk bisa dilakukan. Setuju banget sih, karena mungkin orang juga love language-nya beda-beda, dan mungkin kamu salah satu pelakunya ya, pelaku words of affirmation. Jadi ya sudah, dilakukan saja dan dimaksimalkan biar pasangan kamu atau orang yang kamu cintai makin dekat dan lengket. Kemudian ada lagi nih dari Andi KSW, good job katanya. Terima kasih. Kemudian ada lagi dari Joto Francino. IG-nya apa Kak? IG-nya @sepertilautbiru. Jangan lupa di follow ya. Kemudian ada lagi komen dari The Next. Oh oke. Di pernyataannya oke juga deh kalau gitu ya. Cuman ngomong oh oke aja. Oke, kemudian ini dari komen dari video Vanessa yang rahasia yang disembunyikan wanita. Wow, kata Randy di, waduh harusnya peka. Ya harusnya kan, tapi gimana lagi ya, balik lagi kalau kamu emang dasar orang yang gak peka, susah juga sih. Tapi ya udahlah, masih bisa dirubah. Ayo, masih ada waktu, Terus ada Nasruddin Basir, iklan 20 detik anjir. Waduh, mohon maaf nih, iklan itu kan emang salah satu pendapatan kita juga. Gimana dong? Dinikmatin aja ya. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, kemudian ada lagi nih dari Chevy Chelios, egois. Nah, sebenarnya egois itu nggak sifat mutlak sih kalau menurut Vanessa ya. Karena sifat mutlak itu dari individunya itu sendiri. Jadi nggak tergantung gender, perempuan atau laki-laki yang egois. Balik lagi, kalian nih egois apa enggak? Oke, kemudian ada dari Lotus Hype Gaming. Katanya kucing garong. Mohon maaf nih sebelumnya, kucing garong itu beda cerita ya. Kalau di sini kita bahas kucing yang lebih sifatnya ya kayak kucing-kucing normal aja, bukan yang geragas kayak kucing garong, bukan. Perempuan nggak segeragas itu. Tenang saja. Kemudian ada dari Johnny Dares Johnny, sungguh
benar-benar kucing. Ya, you can say so. Ya, kamu bisa lihat sendiri aja sekitar kamu kalau ada cewek-cewek sifatnya kayak kucing atau enggak. Tapi tetap ya, kita manusia. Selanjutnya ada dari Anton Ups 17. Kenapa Upsnya ada 17? Oke, lanjut. Lu orang apa kucing sih sebenarnya? Sebenarnya orang, tapi kan kucing ini sebagai analogi aja, Anton. Don't take it so seriously. Kamu tidak akan memacari kucing. Trust me. Oke, kemudian ada Dorce Loimalin. Nah, kok kucing sih dikaitkan sama cewek ya? Ya, gimana ya? Emang kita memiliki beberapa kemiripan. Tapi sekali lagi, guys, itu analogi. Oke, jadi nggak bener-bener cewek tuh kayak kucing yang suka tiba-tiba jilat-jilat bulu gitu. Enggak ya, tenang aja, kita nggak seaneh itu juga, karena itu emang habitnya kucing sebagai hewan. Nah, ini ada yang menarik nih, dari Faizal_free_official. Katanya wanita sebenarnya itu nggak ada sih, adanya perempuan. Nah, balik lagi, sebenarnya menurut Vanessa, itu kan ada artinya masing-masing. Kalian bisa lihat langsung di KBBI, apa bedanya wanita dan perempuan. Dan kalian mau menyebut si orang ini adalah wanita atau perempuan, itu juga balik lagi sama pendapat dan perspektif kalian. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih menurut Vanessa. Gitu. Oke, Faizal. Kemudian Andre Agassi cuman komen miau. Meow meow. Vanessa jawab ya. Oke, kemudian ada Zack Edo. Katanya, itu kayaknya semua ciri khas di kamu, Mbak. Gak semua cewek kayak gitu. Betul banget. Tapi aku juga nggak kayak gitu kok. Jadi itu kan secara garis besar. Namanya juga udah ada sumbernya ya, ada penelitiannya, ada orang yang pernah melakukan research langsung juga tentang perempuan-perempuan. Jadi sebenarnya itu secara garis besar aja, secara rata-rata. Bukan berarti semua perempuan seperti itu. Kalian bisa juga kok menemukan perempuan-perempuan yang alfa, yang berani, yang mandiri, yang tidak seperti kucing yang aku jelaskan tadi. Tapi ini kan secara garis besar. Balik lagi, ini analogi. Oke, kemudian ada Bright Life ID. Kasih tahu cara PDKT juga. Nanti ya kita bikinin videonya yang terbaru. Kalau misalkan kamu belum nonton, coba dicari-cari, ada videonya kok. Sebenarnya PDKT tuh gampang sih. Kamu tahu aja apa yang dia suka, dapat. Oke, kemudian Boy Kebangun. Wah, ini yang tadi komen juga di video sebelumnya. Katanya kalau kucing sering datang ke rumah dan melahirkan di rumah, itu artinya apa jika dihubungkan dengan cewek atau wanita? Itu gimana ya? Kalau kucing sering datang ke rumah dan melahirkan di rumah, itu kalau secara kucing, kita bahas objeknya kucing ya, itu artinya tuh kucing merasa rumah kamu ini rumah yang nyaman dan aman gitu. Jadi dia bisa merasa, gue melahirkan di sini aman nih, it's okay for me gitu kan. Tapi kalau dihubungkan dengan cewek atau wanita, misalnya ada cewek atau wanita yang sering ke rumah kamu, tapi jangan sampai dia melahirkan di rumah kamu ya, serem juga. Ya, kalau dia sering ke rumah kamu, artinya ya dia senang sama kamu, atau dia senang sama rumah kamu. Hayo, yang mana? Balik lagi sih, kamu bisa perhatikan gerak-geriknya dia. Kalau dia senang sama rumah kamu, ya mungkin dia lagi bikin rumah dan pengen nyontek desain rumah kamu. Bisa aja kan? Selanjutnya ada Buha Raja Gultom. Ini mah curhat cewek. Gimana ya? Ya kan karena ini emang tentang vlogshi, jadi pastinya ada sedikit-sedikit curhat tentang cewek. Tapi tenang, ini udah dari sumber-sumber dan fakta-fakta yang terpercaya. Oke, jadi nggak ngasal. Kemudian ada lagi nih dari Syahdan Mulia. Bener juga tuh, setiap baru ketemu kucing dikejar dia lari, tapi dipanggil makan dia mau. Besoknya malah rajin datang. Ya karena saya penyayang kucing-kucing, cuman ini gue jarang gue lakuin sama cewek. Ya iyalah, cewek bukan kucing bisa makan, enggak gitu. Tapi cewek itu akan tersanjung dan juga jatuh hati sama kamu kalau kamu itu bisa ngambil hati dia. Gitu sebenarnya. Dan ini bisa dianalogikan sama kucing karena emang pada awalnya pasti kita sebagai cewek, ketika ada yang mendekat, ya kita jual-jual mahal dulu dong, karena kan kita pengen tahu nih dia baik beneran atau ada maunya. Gitu guys. Terus ada yang bilang nih dari Antonius Bagus Budi Pradana, kalau kucingnya ngajak kawin gimana? Kalau kucing ngajak kawin sama kucing jantan nggak apa-apa. Kalau kamu diajak kawin sama kucing, ya jangan, bahaya. Oke? Terus ada lagi nih The Next bilang, it's so funny, thank you. Terus ada juga dari Bayu Suara bilang, kucing ya? Aku bukan kucing, aku orang. Oke, tahapan wanita jatuh cinta. Katanya Bintang Rizky Fadilah, bulan Agustus masih nonton nih. Katanya cantik mbaknya. Aduh, amin. Terima kasih ya. Terus ada Gagat Parikesit. Katanya cakep. Cakep. Aku nggak bisa jawab sih karena nggak tahu cakep apanya nih. Kontennya apa akunya nih? Nanti aku GR. Oh, ini ada yang curhat nih. Dari Maxiliando Kalangi. Katanya, Kak minta saran dong Kak. Gimana sih cara menghadapi cewek yang suka? Padahal gue udah tahu sikapnya gimana, keluarganya juga gue tahu, tapi dia kayak nggak suka bergaul sama gue. Palingnya dia paling dekat sama cowok lain Kak. Coba jelaskan cara mengembalikan seperti dulu lagi. Yang setuju Kak Vanessa jelaskan, tolong di like. Sebenarnya aku agak bingung sama pertanyaanmu, tapi aku paham sih intinya apa. Jadi kalau misalkan kamu suka sama cewek nih, terus kamu udah kenal sama keluarganya gitu kan, tapi dia kok kayaknya nggak seneng terlalu deket sama kamu, apakah ada cowok lain? Menurut aku pribadi belum tentu sebenarnya ada orang lain
yang dia suka atau ada orang ketiga tuh belum tentu sih. Itu kan spekulasi kamu, negative thinkingnya kamu aja. Tapi bisa jadi memang dia nyaman ke kamu sebagai teman. Dan ketika dia mendapat sinyal-sinyal bahwa kamu naksir, nah itulah yang mungkin membuat dia terintimidasi dan jadinya, aduh takut PHP deh ke temen aku gitu. Menurut aku sih, coba kamu perhatikan lagi sifat dia selanjutnya beberapa bulan ke depan. Oke? Jangan patah semangat ya, tetap berjuang karena siapa tahu hati dia bisa luluh pada akhirnya. Kemudian ada GRsa, bilang aja lu mau curhat lah Min. Mohon maaf nih, gue kalau mau curhat nggak di sini kok. Tenang, ini bener-bener menyampaikan dari fakta dan juga penelitian-penelitian yang udah ada. Kemudian ada Alfon si Tanggang, katanya Kak kalau dia tiba-tiba minta foto kita sebagai pria, apakah itu tanda-tanda? Maksudnya gimana nih? Fotoin dong kamu sebagai pria. Jujur aku masih belum paham sih. Cuman mungkin kalau dia minta, aku boleh minta foto kamu nggak? Nah bisa jadi itu tanda-tanda dia mau nyantet kamu. Enggak, Vanessa bercanda. Ya bisa aja dia emang naksir, dia pengen memandangi wajah kamu sebelum tidur mungkin, atau wajahmu diingat-ingat untuk dibawa dalam doa. Wede, ayo. Gimana Alfon? Udah deg-degan belum sekarang? Ada dari Henry Wijaya. Wah, jadi presenter muka berminyak kudu cuci muka dulu pakai gel foam L'Oreal, Neng. Ini kamu ini ya apa? Marketingnya L'Oreal apa gimana nih? Alhamdulillah itu bukan berminyak, tapi memang itu adalah efeknya aja gitu. Jadi bisa dilihat ini tidak ada minyak-minyaknya. Alhamdulillah. Jangan sampai, oke? Kemudian ada dari Kirom Aja Morik, katanya nice. Terima kasih. Terus ada dari Bayu Suara, wah cantiknya. Amin, terima kasih. Terus ada dari Ardani Ardan, kok manis sih Mbak? Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Terus, nah, ini ada yang curhat nih, ada yang menarik nih. Tio Buki, mungkin gitu ya bacanya. Katanya sekali ngobrol langsung klik, jalan sebulan lalu nikah. Apa beruntung ya kayak gitu. Kenal ortunya dulu daripada calonnya. Alhamdulillah gak pernah jalan dengan wanita yang ribet. Bagus, berarti rezeki kamu alhamdulillah baik ya kan. Jadi kamu gak mendapat wanita-wanita yang rewel, ribet, manja dan lain-lain. Berarti Tuhan itu ngasih kamu pasangan sesuai dengan kepribadian kamu. Menurut Vanessa sih gitu. Berarti kamu udah menjadi orang dengan kepribadian yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi kamu dikasih rezeki yang tidak terduga dan juga yang patut kamu syukuri. Congrats. Kemudian ada Ginza Yunus, ngeklik video karena mbaknya. Waduh, terima kasih ya. Aku sangat apresiasi. Tonton terus. Nah, itu tadi seru-seruan kita hari ini. Udah bacain komentar-komentar lucu kalian dan Vanessa tanggepin langsung ya. Terima kasih, komentarnya sangat menghibur dan jangan pernah sungkan-sungkan untuk komen. Pokoknya komen terus ya. Sambil curhat, sambil kasih ide buat kita juga untuk bikin video-video apa, bisa langsung di komentar. Nah, mungkin sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan. Dadah!